Peristiwa sejarah yang terjadi pada tanggal 13 Februari. Cus berikut cek it. Dedot tutmat baras di lain mah. Perjanjian Giyanti, Mataram. Jadi warisan dibagi dua. VOC tuh kayak temen yang kalau lihat dua orang berantem, bukannya misahin, malah bilang, udah deh, bagi dua aja. Itulah yang terjadi pas perjanjian Giyanti. Kesultanan Mataram pecah jadi dua, Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Kayak rebutan warisan, tapi skalanya satu kerajaan. 1960, Thomas Edison menemukan efek Edison atau efek listrik kebingungan. Edison itu jenius, tapi kadang kayak bocah eksperimen sendiri di rumah. Dia lagi coba-coba lampu pijar, malah nemu efek listrik yang aneh. Kayak nemuin bakso di kulkas pas lagi cari es krim. Efek ini akhirnya jadi cikal bakal teknologi tabung vakum. Siapa sangka eksperimen iseng bisa ngubah dunia. Dalam 20, Negro National League, liga baseball yang menggebrak. Di Amerika, saat liga baseball kulit putih masih penuh diskriminasi, muncul Negro National League. Ini kayak turnamen futsal anak komplek yang malah lebih seru dari liga resmi. Pemainnya jago-jago, banyak yang akhirnya gabung MLB setelah segregasi runtuh. Intinya mereka main bola, bukan main ras. Sampai masuk batu, New Delhi. Jadi ibu kota Kalkuta pensiun dini. Kalkuta udah capek jadi ibu kota British Raj. Akhirnya dipindah ke New Delhi. Ini kayak bos pindahin kantor ke gedung baru karena yang lama udah nggak vibes. Tapi ya pindah ibu kota tuh nggak kayak pindah kosan. Butuh duit, tenaga, dan segudang alasan politik yang kadang nggak masuk akal. 1945, Perang Dunia II. Budapest direbut Uni Soviet, Nazi ketar-ketir. Pasukan Soviet masuk ke Budapest dan Nazi mulai deg-degan kayak pas ujian mendadak. Kota itu direbut, Jerman kalah, dan Hungaria harus move on. Kayak tim bola yang udah unggul di babak pertama tapi akhirnya kalah 5-1. Sejarah tuh kadang kejam tapi tetap ada plot twistnya. 1995, Israel dapat 4 dari 7 naskah Laut Mati, sisanya di mana? Bayangin lu lagi nemu skripsi kuno yang bisa ngubah sejarah, tapi cuma dapat 4 dari 7 bab. Israel nemu 4 naskah Laut Mati, sisanya gak entah di mana. Kayak dapet contekan ujian tapi setengahnya hilang. Padahal bisa jadi spoiler besar soal sejarah dunia. 1974, Alexander Solzhenitsyn dapat Nobel, dibuang dari Soviet. Solzhenitsyn menang Nobel sastra, terus langsung diusir dari Soviet. Ini kayak menang award di kantor, tapi besoknya malah dipecat. Bukunya tuh ngekritik kebijakan Stalin, jadi KGB langsung kasih tiket pergi jauh aja deh. Ironis banget, tapi sejarah emang penuh drama. 90, Jerman bersatu. Lagi kayak balikan setelah lama LDR. Dulu Jerman kayak pasangan yang lagi break, ada yang di barat, ada yang di timur. Tahun 1990, mereka baikan dan bersatu lagi. Ini kayak pasangan LDR yang akhirnya ketemu, tapi harus beresin masalah warisan dulu. Dua sistem yang beda akhirnya jadi satu. Meski adaptasinya nggak gampang. 2000, strip komik Peanuts terakhir, dunia kehilangan Snoopy. Peanuts, komik legendaris Charlie Brown dan Snoopy, muncul terakhir kali di surat kabar sehari sebelum penciptanya, Charles Schulz, wafat. Kayak stand up komedian yang kasih punchline pamungkas sebelum turun panggung. Dunia kehilangan ikon, tapi Snoopy tetap ada di hati. 2008, Australia minta maaf ke suku aborigin. Akhirnya, setelah ratusan tahun, Australia akhirnya bilang, sorry mate ke suku aborigin atas perlakuan buruk di masa lalu. Kayak temen yang baru sadar salah setelah bertahun-tahun. Ya telat sih, tapi lebih baik daripada enggak sama sekali. Sejarah emang nggak bisa diulang, tapi bisa diperbaiki. Episode 1, Perjanjian Giyanti, 1945. Mataram, kerajaan yang dibagi dua kayak warisan. Dulu kalau ada kerajaan di Nusantara, biasanya musuhnya itu ya kerajaan lain. Tapi di abad ke-18, musuh utama justru dari dalam. Kerajaan Mataram yang dulunya megah akhirnya pecah kayak anak kembar, rebutan warisan gara-gara perjanjian Giyanti. Jadi ceritanya begini,
Di satu sisi ada Pakubuwono III yang lagi pegang takhta di Surakarta. Di sisi lain ada Raden Mas Said alias Pangeran Sambernyawa yang pengen nunjukin kalau dia juga layak jadi penguasa. Masalahnya, ada pihak ketiga yang paling doyan kalau dua saudara ini berantem, VOC. Nyeh, ini kayak mediator yang sok netral, tapi diam-diam punya agenda sendiri. Mereka kayak teman yang ngelihat dua orang rebik jajanan, terus bilang, udah deh daripada ribut, gue bantu bagi dua. Tapi pas dibagi dia ambil jatahnya duluan. Akhirnya lahirlah Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755. Isi perjanjiannya kira-kira begini. 1. Kesultanan Mataram dipecah jadi 2. Pakubuwono III tetap di Surakarta, tapi setengah kerajaan diberikan ke Pangeran Mangkubumi, saudara Pakubuwono I, yang kemudian mendirikan Kesultanan Yogyakarta. 2. Tersenyum puas. Mereka dapat keuntungan besar dari perpecahan ini, termasuk kendali atas perdagangan dan politik di Jawa. Raden Mas Said dicuekin, padahal dia juga ikut berjuang, tapi malah dikasih wilayah kecil bernama Mangkunegaran. Kayak anak yang diajak ke warisan keluarga, tapi cuma dikasih piring bekas. Dari sini kita bisa lihat politik itu dari dulu emang rumit. Kerajaan yang tadinya satu malah terpecah gara-gara campur tangan asing. Kalau dipikir-pikir, ini kayak rebutan kamar kos, tapi yang menentukan siapa dapat apa malah satpam kosannya. Yang menarik, meski udah ratusan tahun berlalu, dampak Perjanjian Giyanti masih terasa sampai sekarang. Yogyakarta tetap punya sultan dan Surakarta punya sunan. Keduanya masih eksis, tapi ya tetap aja kayak saudara yang pernah ribut gede dan gak sepenuhnya baikan. Jadi kalau ada yang nanya kenapa di Jawa ada dua kerajaan besar yang mirip-mirip tapi beda nama, jawabannya ya gara-gara VOC yang pintar main pecah belah. Mereka paham betul kalau bersatu kita teguh, bercerai kita gampang dikontrol. Episode 2, Thomas Edison dan efek Edison. 1880, Neyoba lampu, nemu ilmu. Thomas Edison ini orangnya kayak bocah eksperimen yang nggak bisa diam. Dikit-dikit bikin sesuatu, dikit-dikit bongkar pasang. Kalau anak sekarang iseng nyoba bikin eksperimen di TikTok, Edison nyoba eksperimen di laboratoriumnya. Tapi dari keisengannya banyak hal besar ditemukan, termasuk efek Edison yang bikin dunia elektronik maju pesat. Ceritanya di tahun 1880, Edison lagi sibuk bikin lampu pijar yang lebih awet. Karena kalau lampu terlalu cepat putus, siapa yang mau beli? Ini kayak jualan payung bocor di musim hujan, nggak bakal laku. Dia pun bereksperimen dengan berbagai bahan sampai akhirnya menemukan kombinasi yang pas. Nah, di tengah eksperimen itu, Edison malah nemu sesuatu yang nggak dia cari. Ketika dia naruh plat logam di dalam tabung vakum lampu pijarnya, ternyata ada arus listrik yang mengalir ke plat itu. Lah, kok bisa? Ini kayak lagi masak mie instan, malah nemu cara bikin popcorn tanpa minyak. Awalnya Edison nggak terlalu paham kenapa bisa begitu. Tapi karena dia anaknya inovatif, ya udah dicatat aja. Fenomena ini akhirnya dikenal sebagai efek Edison, yang kemudian jadi cikal bakal perkembangan tabung vakum. Teknologi yang nantinya dipakai di radio, televisi, dan komputer pertama di dunia. Lucunya, Edison sendiri nggak ngeh kalau efek ini bisa jadi sesuatu yang besar. Dia anggap ini cuma efek samping dari eksperimennya. Kayak orang yang nemu uang 100.000 di kantong celana lama tapi nggak sadar kalau itu duitnya sendiri. Baru setelah ilmuwan lain mempelajari lebih dalam, efek ini akhirnya jadi pondasi teknologi modern. Pelajaran dari cerita ini, kadang sesuatu yang nggak kita cari bisa lebih berharga daripada yang kita kejar. Kayak Edison yang tadinya cuma mau bikin lampu tahan lama, malah nemu teknologi yang bikin dunia berubah. Kalau dipikir-pikir, dunia ini berkembang bukan cuma karena orang-orang pintar yang sengaja bikin inovasi, tapi juga gara-gara ketidaksengajaan yang ternyata luar biasa. Jadi, kalau lo pernah ngalamin hal random yang bikin bingung, siapa tahu itu awal dari penemuan besar. Episode 3, Negro National League 1920, baseball tapi versi anak jalanan. Tahun 1920 di Amerika, kalau lo jago main baseball tapi kulit lo bukan putih, ya udah, mending main di halaman rumah aja.
Soalnya Major League Baseball MLB saat itu nggak nerima pemain kulit hitam. Rasanya kayak lu jadi striker tajam, tapi cuma boleh duduk di bangku cadangan gara-gara aturan absurd. Nah, daripada terus-terusan ditolak, akhirnya muncul solusi yang lebih masuk akal. Negro National League (NNL), Liga Baseball khusus pemain kulit hitam. Yang mendirikan Rube Foster, mantan pemain sekaligus pelatih baseball yang mikir, daripada kita terus jadi tamu di rumah orang, mending bikin rumah sendiri. Pada 13 Februari 1920, NNL resmi berdiri. Pemain-pemain yang sebelumnya cuma bisa jadi figuran, sekarang punya liga sendiri buat unjuk gigi. Kayak anak-anak yang dilarang main di lapangan komplek, terus bikin liga futsal sendiri di gang sempit. Dan ternyata lebih seru. Yang bikin menarik, liga ini ternyata lebih kreatif dan penuh hari hiburan dibanding MLB. Pemainnya nggak cuma jago pukul bola, tapi juga suka ngelakuin trik-trik yang bikin penonton melongo. Ada yang bisa ngelempar bola dengan gerakan aneh, ada yang lari secepat kilat sampai lawan nggak sadar dia udah di base berikutnya. Penonton yang datang pun bukan cuma dari komunitas kulit hitam, tapi juga orang-orang kulit putih yang penasaran dan akhirnya kagum. Intinya NNL ini bukti kalau diskriminasi nggak bisa ngalahin bakat. Sayangnya karena ini liga independen, masalah keuangan jadi tantangan besar. Kadang pemain harus main di stadion yang kondisinya jauh dari kata layak. Kadang bayaran mereka telat, bahkan ada yang gempa nggak dibayar sama sekali. Tapi semangat mereka nggak luntur. Tahun 1947, ketika Jackie Robinson jadi pemain kulit hitam pertama yang masuk MLB, banyak orang sadar kalau NNL lah yang membuktikan bahwa pemain kulit hitam juga punya skill yang gak kalah hebat. Tanpa liga ini mungkin Robinson gak akan punya tempat buat mengasah bakatnya. Jadi kalau lu pernah dengar pepatah, kalau enggak dikasih tempat, bikin tempat sendiri, ya inilah contoh nyatanya. NNL gak cuma jadi simbol perlawanan terhadap diskriminasi, tapi juga bukti bahwa bakat sejati gak kenal warna kulit. Episode 4, New Delhi. Jadi ibu kota 1931. Relokasi ibu kota, tapi versi British. Pindah ibu kota itu bukan hal baru, tapi kalau Inggris yang ngelakuin, biasanya bukan karena macet atau banjir, tapi karena ya suka-suka mereka aja. Tahun 1931, mereka mutusin buat mindahin ibu kota British Raj dari Kolkata ke New Delhi. Ceritanya gini, sejak zaman kolonial, Kolkata itu kayak kantor utama Inggris di India. Tapi masalahnya, kota itu panas, padat, dan sering ada demo. Kayak kantor yang banyak karyawan ngamuk karena gaji kecil. Inggris pun kepikiran, kenapa nggak pindah aja ke tempat yang lebih nyaman? Akhirnya mereka pilih Delhi. Kenapa? Karena Delhi punya sejarah panjang sebagai pusat kekaisaran sejak zaman Mughal. Kayak kalau lu punya rumah lama peninggalan nenek moyang, rasanya lebih keren kalau dijadiin markas utama. Nah, supaya kelihatan mewah dan berkelas, Inggris nggak asal pindah. Mereka bangun kota baru yang disebut New Delhi, lengkap dengan gedung-gedung megah yang arsitekturnya campuran India dan Eropa. Pembangunannya dipimpin oleh Edwin Lutyens dan Herbert Baker, dua arsitek top yang tugasnya kayak kontraktor buat bikin kota kolonial versi premium. Tanggal 13 Februari 1931, New Delhi resmi diresmikan sebagai ibu kota India. Inggris bangga banget kayak anak baru yang pamer kosan fancy, tapi rakyat India banyak yang nggak terlalu peduli. Karena buat mereka mau Kalkuta atau New Delhi, Inggris tetap penjajah yang nyusahin. Yang lebih ironis, cuman 16 tahun setelah pindah, Inggris malah harus cabut dari India. Kayak orang yang susah payah renovasi rumah, tapi pas jadi malah diusir sama pemilik tanahnya. Tahun 1947, India merdeka dan New Delhi tetap jadi ibu kota. Tapi kali ini buat negara yang benar-benar merdeka. Jadi kalau ada yang bilang pindah ibu kota itu proyek besar dan butuh strategi matang, ya benar. Tapi kalau pindah ibu kota buat ninggalin masalah lama tanpa solusi, itu kayak ganti kosan karena sumur kering. Padahal masalahnya lu sendiri yang lupa bayar air. Episode 5, Penyerangan Budapest. 1948, kota cantik yang jadi ajang tarung bebas. Perang Dunia II itu kayak turnamen bola yang brutal. Tiap negara kayak klub yang tengah adu strategi dan nyari siapa yang paling kuat. Salah satu pertandingannya yang paling sengit adalah pengepungan Budapest,
yang akhirnya berakhir pada 13 Februari 1945 saat Uni Soviet berhasil merebut kota itu dari Nazi Jerman. Budapest ini tadinya kota yang damai dan cantik. Tapi di tahun 1944 Nazi datang dan mendudukinya, bikin suasana jadi tegang kayak rumah kos yang tiba-tiba ditinggalin ibu kos yang baik terus diganti sama pemilik baru yang suka marah-marah. Uni Soviet yang saat itu lagi on fire ngejar pasukan Jerman langsung ngegas buat rebut Budapest. Mereka kepikiran, kalau bisa nguasain ibu kota Hungaria, sekalian nunjukin ke Eropa kalau kita makin kuat. Maka dimulailah pengepungan selama 50 hari. Jerman dan sekutunya, pasukan Hungaria mati-matian bertahan. Mereka kayak pemain bola yang main ultra defensif dan berharap bisa nahan skor sampai akhir pertandingan. Tapi Uni Soviet bukan tipe yang gampang nyerah. Mereka pakai taktik brutal, ngepung kota dari segala arah, ngehajar pakai artileri dan bikin lawan kehabisan suplai. Warga sipil, mereka yang paling sengsara, makanan habis, listrik mati, dan setiap hari dihantui ketakutan bakal kena bom atau tembakan nyasar. Ini bukan lagi perang biasa, ini kayak survival mode di game, tapi kalau gagal nyawa taruhannya. Akhirnya pada 13 Februari 1945, Budapest resmi jatuh ke tangan Uni Soviet. Pasukan Jerman yang masih selamat atau kabur atau ditangkap. Uni Soviet pun merayakan kemenangan, tapi buat warga Budapest ini bukan kemenangan, ini lebih kayak dari mulut singa masuk ke kandang naga. Karena setelah Nazi pergi, mereka malah harus menghadapi pendudukan Soviet yang nggak kalah keras. Pelajaran dari peristiwa ini, perang itu nggak ada yang benar-benar menang. Yang tersisa hanyalah kehancuran, trauma, dan kota yang harus dibangun ulang dari nol. Budapest butuh waktu lama buat pulih, tapi akhirnya mereka bangkit lagi dan jadi salah satu kota paling indah di Eropa. Jadi kalau lo lagi ngeluh karena Jakarta macet atau harga makan di kafe naik, coba bayangin warga Budapest zaman perang. Mereka nggak bisa ngeluh karena yang mereka pikirin cuman satu. Gimana caranya biar besok masih bisa hidup. Episode 6, Bom Dresden, 1945, serangan dadakan, kota berubah jadi lautan api. Kalau lo kira hujan paling mengerikan itu hujan deras tanpa jas hujan, coba bayangin hujan bom yang bikin satu kota berubah jadi lautan api. Itulah yang terjadi di Dresden, Jerman pada 13 Februari 1945. Ketika sekutu, terutama Royal Air Force, RAF Inggris dan US Army Air Force, USAF, memutuskan buat menjatuhkan ribuan ton bom ke kota ini. Ceritanya, Perang Dunia II udah hampir selesai. Jerman mulai terdesak, pasukan sekutu makin mendekat. Tapi buat Inggris dan Amerika, mereka nggak cukup puas dengan kemenangan di medan perang. Mereka pengen bikin Jerman merasa sakit sampai titik terakhir. Dresden, yang dikenal sebagai Florence-nya Elbe, karena arsitektur indahnya, jadi target. Alasannya strategis dan simbolis. Dresden bukan cuma pusat transportasi, tapi juga kota kebanggaan Jerman. Kayak kalau ada pertandingan bola, terus lo sengaja ngerusak stadion lawan biar mereka kehilangan semangat. Malam itu langit Dresden berubah jadi neraka. Gelombang pertama RAF ngejatuhin bom pembakar dan bom peledak besar-besaran. Gedung-gedung runtuh, api mulai menyebar. 2. Gelombang kedua. Beberapa jam kemudian pasukan udara Amerika datang buat ngancurin sisa-sisa kota yang masih berdiri. 3. Gelombang ketiga. Buat yang masih selamat dan nyoba keluar dari reruntuhan, datang lagi serangan terakhir buat ngasih pukulan maut. Hasilnya, Dresden hancur lebur. Diperkirakan sekitar 25.000 orang tewas, kebanyakan warga sipil. Kota yang dulu cantik berubah jadi puing-puing. Panasnya kebakaran sampai bikin tornado api, yang nyedot oksigen dan bikin orang mati bukan cuma karena ledakan, tapi juga karena kehabisan napas. Masalahnya serangan ini kontroversial banget. Banyak yang bilang ini bukan perang, tapi pembantaian. Dresden gak punya banyak target militer, jadi banyak yang melihat serangan ini lebih ke aksi balas dendam daripada strategi perang. Inggris dan Amerika sih berdalih kalau Dresden itu penting secara militer.
Tapi setelah perang selesai, banyak yang mempertanyakan, apakah semua ini benar-benar perlu? Pelajaran dari kejadian ini, kadang perang bukan cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal bagaimana manusia bisa kehilangan batas kemanusiaannya. Lo bisa kuat, bisa punya teknologi canggih, tapi kalau kehilangan hati nurani, lo cuma menang di atas kehancuran. Dan yang lebih ironis, sekarang Dresden malah terkenal sebagai simbol perdamaian. Kota ini berhasil bangkit, direnovasi, dan jadi salah satu destinasi wisata favorit di Jerman. Kayak orang yang pernah jatuh ke titik paling rendah tapi akhirnya bangkit lebih kuat. Jadi kalau lu lagi ngerasa hidup lu berat, ingat aja, Dresden pernah dihancurin sampai rata, tapi sekarang tetap berdiri megah. Kalau kota aja bisa bangkit, apalagi lo. Episode 7, Israel dapat 4 naskah laut mati. 19 Tribunal. Scrolling sejarah tapi beneran scroll. Lo pernah nemu uang di kantong celana yang udah lama nggak dipakai? Nah, bayangin kalau yang lo temuin bukan duit receh, tapi gulungan naskah kuno berusia ribuan tahun. Begitulah kira-kira yang terjadi saat naskah laut mati, A Dead Sea Scrolls, ditemukan. Ceritanya pada akhir 1940-an, seorang penggembala kambing di Qumran, dekat laut mati, iseng-iseng lempar batu ke dalam gua. Biasanya kalau lo lempar batu paling kena suara plok atau mental balik. Tapi kali ini dia dengar suara kraak, kayak sesuatu yang pecah. Pas dicek, ternyata dia ngancurin candy tanah liat yang isinya naskah kuno. Buru-buru dia kasih tahu orang-orang desa, dan akhirnya gulungan itu sampai ke para kolektor barang antik. Dan karena ini zaman perang dingin, di mana semua orang sibuk cari barang berharga, naskah ini pun jadi rebutan. Nah, pada 13 Februari 1945, Israel berhasil mendapatkan 4 dari 7 naskah laut mati yang ditemukan pertama kali. Cara dapetnya, beli lewat iklan koran. Iya, lu nggak salah baca. Ada seorang kolektor yang pasang iklan di koran AS, kurang lebih isinya begini. Dijual naskah kuno dari abad pertama. Cocok untuk koleksi atau studi akademik. Iklan ini dibaca oleh seorang agen Israel yang langsung gercep buat beli naskahnya. Bayangin, benda bersejarah yang usianya ribuan tahun dijual kayak barang di marketplace. Lalu setelah diteliti, ternyata isi naskah ini bukan sembarang tulisan kuno, tapi salinan kitab-kitab Ibrani yang berasal dari abad ke-3 SM hingga abad ke-1 M. Ini kayak lu nemu harddisk yang nyimpan draft buku zaman dulu banget. Lengkap dengan coretan asli penulisnya. Naskah Laut Mati jadi salah satu penemuan paling berharga dalam studi sejarah agama dan peradaban. Tapi sampai sekarang masih banyak perdebatan. Siapa sebenarnya yang nulis? Kenapa ditaruh di gua? Dan apakah masih ada naskah lain yang belum ditemukan? Jadi kalau lu pikir buku tua yang lu temuin di perpustakaan kampus itu harta karun, coba pikir lagi. Siapa tahu lu bisa nemu scroll yang lebih berharga dari sekadar bahan skripsi. Episode 8, Bom Nuklir Pertama Prancis, 1910. Koba-koba meledakan, jadi negara nuklir. Lu tahu nggak? Kalau ada negara yang tiba-tiba meledakin sesuatu di gurun pasir, biasanya itu bukan eksperimen masak-masak. Nah, inilah yang terjadi pada 13 Februari 1960 ketika Prancis uji coba bom nuklir pertama mereka di Gurun Sahara, Aljazair. Ceritanya begini, sejak Perang Dunia II selesai, banyak negara pengen nunjukin kalau mereka juga bisa jadi kekuatan besar. Amerika dan Uni Soviet udah duluan punya nuklir, Inggris nyusul di 1992, lalu Prancis mikir, masa kita kalah gengsi? Akhirnya mereka mulai proyek rahasia buat bikin bom nuklir sendiri. Namanya Gerbos Blue, gerbil biru. Kenapa gerbil biru? Karena gerbil itu sejenis hewan pengerat yang banyak di gurun dan biru. Ya mungkin biar keren aja. Lalu pada pagi hari tanggal 13 Februari 1960, Prancis resmi gabung ke Klub Nuklir Dunia dengan meledakkan bom nuklir seberat 70 kiloton di Regane, Gurun Sahara. Buat perbandingan, ini 4 kali lebih kuat dari bom Hiroshima. Ledakannya, jangan ditanya. Gurun Sahara yang luas tuh tiba-tiba terang benderang. Pasukan yang nonton dari jauh langsung kepikiran. Kayaknya kita duduknya kejauhan, tapi kok masih kerasa panasnya. Dunia langsung heboh. Negara-negara lain pada protes, terutama karena ini terjadi di Aljazair yang saat itu masih dalam jajahan Prancis. Orang-orang Aljazair
Mereka lebih kesel lagi. Kita lagi berjuang buat merdeka, malah dijadiin tempat uji coba nuklir. Akibatnya, uji coba ini makin memperburuk hubungan Prancis dengan dunia Arab. Apalagi setelah Aljazair akhirnya merdeka tahun 1992. Tapi yang lebih serem, sampai sekarang daerah sekitar Regan masih terkontaminasi radiasi. Warga sekitar banyak yang kena efek kesehatan jangka panjang, sementara Prancis, mereka akhirnya nyadar kalau main-main sama nuklir itu nggak segampang nyobain resep baru. Pelajaran dari peristiwa ini, jangan karena gengsi, lo bikin keputusan yang bisa ngefek ratusan tahun ke depan. Dan kalau lo mau eksperimen sesuatu, pastiin nggak ada yang kena dampaknya. Karena beda sama eksperimen di dapur, kalau eksperimen nuklir gagal, lo nggak bisa bilang, ya udah kita coba lagi besok. Episode 9, Alexander Solzhenitsyn diusir dari Uni Soviet, namun sudah berimpar. Karena nulis buku malah di-kick dari negara. Zaman sekarang, kalau lo nulis status pedas di media sosial, palingan yang kena cuman akun lo. Bisa ke-ban atau dikomentarin netizen julid. Tapi bayangin kalau lo nulis buku, terus malah dideportasi dari negara sendiri. Itulah yang terjadi sama Alexander Solzhenitsyn, penulis Rusia yang diusir dari Uni Soviet pada 13 Februari 1974. Jadi begini, Uni Soviet itu terkenal super ketat soal kebebasan berbicara. Kritik dikit bisa hilang, protes bisa dihukum. Nah, Solzhenitsyn ini malah nulis buku yang ngungkap kejahatan pemerintah Soviet. Buku terkenalnya The Gulag Archipelago isinya bukan novel fiksi, tapi catatan nyata tentang kamp kerja paksa di Uni Soviet. Buat lo yang nggak tahu, Gulag itu kayak tempat rehabilitasi ala Soviet, tapi isinya kerja paksa, penyiksaan, dan kelaparan. Begitu bukunya mulai bocor ke luar negeri, pemerintah Soviet langsung panik. Mereka kayak, wah ini kalau bocor ke dunia luar habis kita. Akhirnya KGB, Dinas Intelijen Soviet, ngegrebek rumah Solzhenitsyn, nahan dia, dan tanpa basa-basi langsung ngusir dia ke Jerman Barat. Bayangin lu bangun tidur di negara lu sendiri, terus tiba-tiba diculik, dikasih tiket pesawat, dan begitu sampai di luar negeri baru sadar, lah gua nggak boleh pulang. Uni Soviet pikir dengan ngusir dia, masalah beres. Tapi ternyata itu malah bikin bukunya makin laris. Dunia Barat langsung penasaran. Ini buku apaan sih kok sampai bikin orang diusir? Alhasil, bukunya diterjemahin ke berbagai bahasa dan jadi salah satu buku paling berpengaruh abad ke-20. Tapi cerita Solzhenitsyn nggak selesai sampai di situ. Uni Soviet akhirnya bubar tahun 1991 dan setelah itu dia boleh pulang ke Rusia lagi. Pelajaran dari kisah ini, kebenaran itu nggak bisa disembunyikan selamanya. Makin lo coba bungkam seseorang, makin banyak orang yang penasaran. Dan kalau lo takut sama satu buku, mungkin bukan bukunya yang masalah, tapi kenyataan yang lo sembunyiin. Episode 10, penyatuan Jerman dimulai 1960. Jerman kumpul lagi kayak keluarga besar. Lo pernah ikut acara keluarga besar yang awalnya canggung karena ada om-om yang udah lama ngilang terus tiba-tiba muncul? Nah, bayangin itu, tapi dalam skala satu negara. Itulah yang terjadi pada 13 Februari 1990 saat Jerman Timur dan Jerman Barat akhirnya sepakat buat gabung lagi. Jadi gini, sejak akhir Perang Dunia II, Jerman dipotong jadi dua kayak roti tawar. Kalau Jerman Barat, Republik Federal Jerman, didukung Amerika, Inggris, dan sekutu-sekutunya, kapitalis, ekonomi maju, penuh kebebasan. Dan Jerman Timur, Republik Demokratik Jerman, dikontrol Uni Soviet, komunis, ekonomi susah, dan kalau lo mau pindah ke Jerman Barat, bisa-bisa ditembak di perbatasan. Masalahnya, meskipun secara teori dua-duanya adalah Jerman, tapi kayak saudara yang udah lama pisah, mereka jadi beda banget. Yang satu hidup bebas dan kaya, yang satu hidup dalam tekanan dan susah. Terus datanglah tahun 1949. Tembok Berlin yang selama ini misahin dua Jerman akhirnya roboh. Kenapa? Karena rakyat Jerman Timur udah muak hidup dalam aturan ketat dan akhirnya mulai protes besar-besaran. Nah, begitu temboknya runtuh, orang-orang mulai mikir, kenapa kita masih kepisah? Jadi pada 13 Februari 1990, kedua pihak mulai ngerancang rencana buat menyatukan Jerman lagi.
Tapi masalahnya, ini bukan cuma soal ayo kita gabung, kayak lu ngajak balikan mantan. Ada banyak hal yang harus diurus dulu. 1. Mata uangnya beda. 2. Sistem pemerintahannya beda. 3. Cara hidup rakyatnya beda. Jerman Barat kaya, Jerman Timur miskin. Jadi pas penyatuan terjadi, Jerman Barat harus keluar duit gede banget buat bantu Jerman Timur ngejar ketertinggalannya. Akhirnya, setelah banyak negosiasi, pada 3 Oktober 1960, Jerman resmi bersatu lagi. Meskipun sampai sekarang masih ada perbedaan ekonomi antara bekas wilayah timur dan barat, tapi setidaknya mereka udah jadi satu negara lagi. Nggak ada lagi tembok yang misahin keluarga atau bikin orang harus kabur tengah malam. Pelajaran dari sejarah ini, kadang yang terpisah bisa bersatu lagi kalau waktunya tepat. Entah itu negara, keluarga, atau hubungan pertemanan yang sempat renggang. Yang penting, kalau mau nyatu lagi, siapin rencana biar nggak ada yang dirugiin. Episode 14, strip komik Peanuts terakhir terbit 2000. Ketika Snoopy resign dari dunia komik, lo pernah nggak ngerasa kehilangan sesuatu yang udah nemenin hidup lo sejak kecil? Kayak jajanan favorit yang tiba-tiba berhenti produksi, atau serial TV kesayangan yang tamat pas lagi seru-serunya. Nah, itu yang dirasain banyak orang waktu strip komik Peanuts terakhir kali terbit pada 13 Februari 2000. Kalau lo belum tahu, Peanuts itu bukan cemilan kacang, tapi komik legendaris ciptaan Charles M. Schulz. Tokohnya yaitu Charlie Brown, Snoopy, Linus, Lucy, dan gengnya. Komik ini pertama kali muncul tahun 1950 dan sejak saat itu jadi salah satu komik strip paling ikonik di dunia. Humor sehari-hari, sindiran halus, dan kebijaksanaan ala anak kecil bikin Peanuts bukan cuma lucu, tapi juga nyentuh hati. 1. Charlie Brown yang selalu apes tapi tetap berusaha. 2. Snoopy si anjing yang punya imajinasi liar. Kadang ngerasa dia pilot perang, kadang penulis terkenal. Jembanta tuh duduk tipa. Lucy yang selalu nyebelin tapi entah kenapa tetap dikangenin. Schulz bikin komik ini sendirian selama 50 tahun tanpa asisten. Iya, lo gak salah baca, 50 tahun. Bayangin lo ngerjain sesuatu tiap hari tanpa libur setengah abad. Tapi di akhir tahun 1999, Schulz kena stroke dan kanker usus. Dokternya bilang dia harus istirahat, istirahat. Dan akhirnya dengan berat hati kata dia ngumumin, saya gak bisa lagi gambar Peanuts. Komik ini akan berakhir. Tanggal 13 Februari 2000, strip terakhir Peanuts muncul di koran. Schulz nulis surat perpisahan yang nyentuh banget. Saya beruntung bisa menggambar Charlie Brown dan teman-temannya selama 50 tahun. Saya sedih harus berhenti, tapi saya nggak ingin orang lain menggambar Peanuts selain saya. Dan di hari yang sama, Schulz meninggal dunia. Seakan-akan dia nunggu komik terakhirnya terbit dulu sebelum pamit. Dunia kehilangan salah satu seniman terbaiknya, tapi warisan Peanuts tetap hidup. Sampai sekarang, Snoopy masih muncul di merchandise, animasi, bahkan parade besar di Amerika. Pelajaran dari kisah ini, kalau lo cinta sama sesuatu, lakuin dengan sepenuh hati. Schulz nggak pernah nyerah meskipun kesehatannya menurun. Dan meskipun dia udah pergi, karyanya tetap bikin banyak orang ketawa dan terinspirasi. Jadi, kalau lo punya impian, jangan ragu buat ngejalaninnya. Siapa tahu suatu hari nanti karya lo juga bakal dikenang seperti Peanuts. Episode 12, Perdana Menteri Australia. Minta maaf ke suku aborigin 2008, kata sorry yang ditunggu selama 200 tahun. Lo tahu kan, kalau lo nyenggol orang di jalan, hal pertama yang harus lo lakuin itu minta maaf. Nah, bayangin kalau lo nyenggol satu suku selama ratusan tahun dan baru sadar berabad-abad kemudian kalau lo harus minta maaf. Itulah yang akhirnya dilakukan Perdana Menteri Australia Kevin Rudd pada 13 Februari 2008. Jadi, sejak bangsa Eropa datang ke Australia di akhir abad ke-18, suku aborigin, penduduk asli Australia mengalami banyak penderitaan. Tanah mereka diambil, budaya mereka ditekan, dan yang paling parah, anak-anak mereka diculik dari keluarganya. Ceritanya begini, dari akhir 1800-an sampai tahun 1970-an, pemerintah Australia punya kebijakan aneh yang disebut asimilasi paksa.
Intinya, mereka percaya anak-anak aborigin lebih baik dibesarkan oleh keluarga kulit putih supaya lebih modern. Akibatnya, ribuan anak aborigin diambil paksa dari orang tua mereka. Mereka disebut stolen generation, generasi yang dicuri. Banyak dari mereka yang tumbuh besar tanpa tahu asal-usulnya, dan lebih parah lagi, banyak yang mengalami pelecehan dan kekerasan di tempat mereka dibesarkan. Suku aborigin udah lama banget nuntut permintaan maaf resmi, tapi pemerintah Australia selama bertahun-tahun selalu bilang, 1. Kita nggak bisa minta maaf atas kesalahan masa lalu. 2. Itu bukan salah kita, itu kebijakan zaman dulu. Tapi akhirnya di tahun 2008, Kevin Rudd memutuskan untuk melakukan hal yang benar. Pada tanggal 13 Februari 2008, di depan parlemen Australia, dia mengucapkan permintaan maaf resmi kepada Stolen Generation dan seluruh suku aborigin. Dia bilang, hari ini kita meminta maaf atas rasa sakit, penderitaan, dan kehilangan yang telah dialami oleh sesama warga Australia. Dan bagian yang paling nyentuh, dia beneran nyebut kata sorry berkali-kali. Rakyat Australia yang nonton pidato itu pada terharu. Banyak orang aborigin yang hadir di parlemen menangis karena akhirnya setelah ratusan tahun mereka mendengar kata yang seharusnya sudah diucapkan sejak lama. Tapi permintaan maaf doang gak cukup. Australia masih punya banyak PR buat memperbaiki ketidakadilan terhadap masyarakat aborigin, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan hak tanah. Pelajaran dari sejarah ini, minta maaf itu gak bikin lo lemah, malah bikin lo lebih dihormati. Dan yang lebih penting dari kata maaf adalah tindakan buat memperbaiki kesalahan. Jadi kalau lo pernah salah, jangan gengsi buat bilang sorry. Siapa tahu itu yang ditunggu-tunggu orang lain selama ini. Episode 13, roket Vega Sub diluncurkan 2012. Ketika Eropa nyoba jadi pemain baru di dunia roket, lo pernah ngerasain jadi anak baru di tongkrongan? Mau ikut ngobrol tapi takut salah, mau nunjukin kemampuan tapi takut dibilang sok. Nah, kurang lebih itu yang dirasain Badan Antariksa Eropa, ESA, waktu mereka akhirnya bikin roket sendiri dan nembakinnya keluar angkasa pada 13 Februari 2012. Jadi begini, selama puluhan tahun kalau ngomongin peluncuran roket, yang mendominasi cuma segelintir negara. Di Amerika Serikat, ya Baram, NASA, si anak lama senior di dunia antariksa. 2. Rusia Roskosmos. Dulu Uni Soviet, emat saingannya Amerika dari zaman Perang Dingin. 3. Tiongkok, CNSA. Pemain baru yang agresif dan punya duit banyak buat ngejar ketinggalan. Sementara Eropa, ya mereka punya teknologi, punya duit, tapi mereka lebih sering numpang teknologi negara lain buat kirim barang keluar angkasa. Sampai akhirnya mereka bilang, udahlah, kita bikin roket sendiri aja. Maka lahirlah Vega 1, roket buatan ESA yang dirancang buat ngeluncurin satelit kecil ke orbit. Vega ini bukan roket raksasa kayak Falcon milik SpaceX atau Soyuz milik Rusia, tapi lebih ke roket yang lincah dan efisien. Setelah bertahun-tahun riset, akhirnya 13 Februari 2012, ESA berhasil meluncurkan Vega 1 dari Guyana, Prancis. Roket ini sukses bawa 9 satelit keluar angkasa, dan yang lebih penting, Eropa akhirnya punya roket sendiri. Dampaknya, sekarang ESA nggak perlu selalu ngemis tempat di roket negara lain buat ngeluncurin satelit mereka. Bahkan, Vega jadi salah satu pilihan populer buat negara-negara yang mau kirim satelit kecil keluar angkasa tanpa harus bayar mahal ke Amerika atau Rusia. Pelajaran dari sejarah ini, kalau lu terus bergantung sama orang lain, lu bakal susah berkembang. Kadang, lu harus berani jadi anak baru dan buktiin kalau lu juga bisa bersaing di level yang sama. Dan siapa tahu, langkah kecil yang lu ambil sekarang bisa jadi lompatan besar buat masa depan lu. Kayak Vega, roket kecil yang bikin Eropa akhirnya punya suara di dunia antariksa. Jadi, itulah rangkaian peristiwa gokil yang terjadi di tanggal 13 Februari. Dari Baghdad yang dihancurin Mongol, perjanjian yang bikin kerajaan pecah, duel ksatria ala film, sampai momen-momen yang mengubah dunia modern. Kita udah lihat gimana Jerman akhirnya bersatu lagi. Peanuts terbit terakhir kali. Perdana Menteri Australia akhirnya bilang sorry ke suku aborigin.
dan bahkan gimana Eropa berusaha nunjukin eksistensinya di dunia luar angkasa dengan roket Vega. Sejarah itu bukan cuma soal tanggal dan nama tokoh, tapi juga soal pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Dari kisah-kisah ini kita belajar tentang perjuangan, keberanian, momen-momen penyesalan, dan tentu aja usaha buat jadi lebih baik. Mungkin lo mikir, terus kenapa gue harus peduli? Nah, karena yang terjadi di masa lalu itu bentuk awal dari dunia yang kita tinggali sekarang. Dan siapa tahu besok atau lusa lo yang bakal nulis sejarah baru. Gimana menurut lo? Mana cerita yang paling bikin lo mikir, wah gokil juga? Kasih tahu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat cerita sejarah gokil lainnya. Gua pamit dulu, sampai ketemu di episode berikutnya. Stay curious, stay smart, and keep learning.